Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya, di video tutorial yang sebelumnya kita sudah membuat untuk pasien di mana dia menginput pendaftaran baru. Selanjutnya di sini kita akan kembali ke bagian admin yang dimana dia menginput form untuk kebersihan. Oke, di sini kita ke bagian admin dulu. Admin ke bagian indeks. Kita uji masuk dulu. Oke, di sini kita sudah buat untuk karyawan, pasien, kalian, dokter, poli, ruang, terus jadwal karyawan, penyakit, obat, terus rawat inap, kamar. Terus selanjutnya di sini kita ke bagian monitoring kebersihan kamar. Sini kita langsung saja kita kembali ke bagian admin, ke user interface, terus ke bagian data cek kebersihan kamar. Sebelumnya kita ke bagian database-nya dulu. Kita lihat dulu. Kita ke bagian Nugina Hospital. Di sini kita lihat dulu di bagian cek kebersihan kamar. Cek kebersihan kamar ini ada ID kebersihan kamar, tanggal, ID kamar, status dengan karyawan. Terus di bagian cek kebersihan ruang itu sama seperti yang cek kebersihan kamar, ini mana ada tanggal, ID ruang, status dengan ID kamar. Jadi selanjutnya di sini kita akan buat dimana jadi satu saja. Di sini yang data cek kebersihan ruang ini kita hapus saja supaya dia dijadikan satu di bagian data cek kebersihan saja. Kita hapus dulu. Selanjutnya di bagian data cek kebersihan kamar ini kita ganti atau kita rename jadi data cek kebersihan saja. Oke, selanjutnya kita ke bagian aset, terus di bagian nav kita ganti yang data kebersihan kamar ini dengan data kebersihan saja. Selanjutnya kita dimana coba kita refresh. Oke, kita kembali dulu. Oke, coba kita ke rawat inap, terus kebersihan. Oke, di sini dia tampilnya itu di data cek kebersihan kamar. Nah, selanjutnya di sini kita ganti yang paragrafnya ini, dimana kita ganti itu sebelumnya kita buat grid-nya dulu, dimana kita buat untuk grid-nya dulu yang dimana sebelah kirinya itu 4, sebelah kanannya itu 8. Jadi div class itu sama dengan row, terus tutup dengan div. Selanjutnya kita buka div class, terus ini call, terus kolom sm4, terus kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke div yang kedua, div class itu call sm8, terus kita tutup dengan div. Oke, selanjutnya di bagian untuk yang div kolom yang sm4 kita buat untuk formnya dulu. Selanjutnya di bagian sini tunggu kita buat formnya dulu. Form method
metodenya itu post. Terus selanjutnya actionnya itu kita buat dia kembali ke data kebersihan. Di sini kita menggunakan data kebersihan saja. Data cek kebersihan.php. Terus tutup formnya. Selanjutnya di sini nanti kita akan buat supaya dia semacam pilihan begitu, option begitu, dimana dia pilih ruang terus dengan kamar, dimana dia tampilannya tuh seperti ini, tapi nanti kita akan gunakan dengan go atau dia mencari. Jadi kita ke Bootstrap 4 ini gitu. Jaringan. Kita koneksikan dengan internet dulu. Di sini kita pilih yang Bootstrap 4 yang input group. Terus kita cari yang searching go. Kita copy yang ini. Ctrl C. Selanjutnya kita paste di bagian sini. Terus kita ganti yang margin bawah ini jadi 2. Selanjutnya yang searching ini kita ganti dengan option, dimana kita pakai select terus name itu di sini kita pakai kelas. Name itu kita pakai lokasi, dimana kan ya di database-nya lokasinya tidak ada, jadi kita pakai lokasi. Terus di sini kelasnya itu kita ganti dengan form control. Terus di sini jangan lupa juga dengan required. Terus kita tutup dulu, terus dengan form dengan select. Di sini cuma pakai ini. Oke, selanjutnya optionnya itu option kalian. Yang pertama itu ada ruang, terus ruang option. Yang kedua itu ada kamar. Selanjutnya di sini kita buat lagi satu supaya, tapi jangan ditampilkan namanya begitu. Oke. Di sini kita ganti, kita hapus jadi kosong. Ini juga. Oke. Kita coba lihat. Bagian begini seperti kita coba lihat. Oke, tampilnya itu seperti ini. Terus kita tinggal go. Oke, selanjutnya tunggu kita tambahkan satu garis di sini.
Kita coba refresh. Oke, selanjutnya kita mau supaya saat dia pilih ruang, nanti hasilnya tuh tampilnya di sebelah sini. Akan tampilkan dimana ada tanggal, ID ruang, terus status dengan ID kamar, dimana saat kita pilih ruang. Sama halnya juga dengan kamar. Jadi kita ke bagian kolom yang bagian kanannya itu yang 8. Di sini sebelum kita lanjut ke situ, untuk edit di bagian kolom yang kedua, kita coba tes untuk pemanggilan dari penggunaan dari variabel postnya. Di sini kita menggunakan form methodnya itu post, supaya tampilannya itu angkanya itu tersembunyi, supaya dari orang luar tidak bisa tahu kalau angkanya itu masuk ke dalam monitoring kebersihan kamar. Oh ya, di sini kita ganti dulu ini monitoring kebersihan. Selanjutnya di sini kita lanjut PHP echo, kita coba tes echo variabel post terus selanjutnya di sini kita lokasi, terus tanda tanya. Untuk di sini kita coba testing di bagian sini. Oke, di sini kita coba pilih kamar. Oke, dia akan tampil kamar. Di sini kita kalau sini pilih ruang, dia akan masuk ke ruang. Terus sininya kalau pilih kamar, dia akan masuk di bagian kamar. Selanjutnya di sini kita ganti ini dengan variabel lokasi sama dengan variabel post itu lokasi. Oke, di sini sebelumnya misalnya kita refresh dulu. Di sini saat kita pilih misalnya ruang, ini dia akan tampil informasi tentang ruang atau kamar. Saat kita pilih kamar juga, nanti akan tampil informasi dari kamar atau ruang tersebut. Jadi kita lihat dulu di bagian database-nya. Di bagian cek kebersihan ruang itu ada tanggal, ID ruang, status dengan ID karyawan. Selanjutnya di sini kita ke bagian sini kita akan buat form untuk menampilkan informasi tentang ruang atau kamar. Jadi kita buka di sini PHP jika variabel lokasi itu sama dengan di sini sama dengan itu kita menggunakan dua tanda sama dengan, terus itu ruang, maka di sini tutup dulu, terus enter. Itu dia akan tampilkan form ruang. Selanjutnya di sini PHP jika tidak, berarti dia akan menampilkan form kamar. Untuk kamar, terus PHP
Oke, di sini misalnya kalau kita pilih lokasinya ruang, maka dia akan menampilkan, jika kita pilih lokasinya itu ruang, berarti dia akan menampilkan form ruang. Jika tidak, berarti dia akan menampilkan form untuk kamar. Ini seperti ini. Kita refresh dulu. Oke. Jika seandainya dia pilih ruang, misalnya dia akan tampilkan form untuk ruang. Selanjutnya misalnya kita pilih kamar, dia akan menampilkan form untuk kamar. Selanjutnya di bagian pertama sini kita akan buat form untuk ruang, yaitu form method sama dengan post. Selanjutnya actionnya itu di sini dia akan masuk di bagian kontrol, terus ke insert, ke bagian data cek kebersihan kamar. Jadi data kebersihan ruang. Jadi di sini kita keluarnya 1 kali. Selanjutnya dia masuk ke folder kontrol. Selanjutnya dia masuk ke folder untuk insert, dan selanjutnya dia masuk ke file data cek kebersihan ruang.txt. Oh ya, di sini kita belum tanda petik 2-nya. Selanjutnya di sini kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita sudah buat formnya. Selanjutnya kita buat untuk input grupnya. Di mana di bagian data cek kebersihan ruang ini ada tanggal, ID ruang, status dengan ID karyawan. Di mana di sini kita ke input group, terus kita pilih yang default ini. Terus kita copy, selanjutnya kita paste di bagian sini. Ctrl V. Maaf. Selanjutnya yang MB ini kita ganti dengan 2. Selanjutnya kita copy yang ini saja, Ctrl C. Selanjutnya kita paste di bagian bawah. Ada sekitar 4 yang ada tanggal, ID ruang, status dengan ID karyawan. Terus kita enter, kita Ctrl V. Terus lagi, selanjutnya yang pertama ini itu ada tanggal. Di sini tipenya itu kita ganti dengan date. Selanjutnya name-nya itu kita tambahkan name itu tanggal. Selanjutnya kita tambahkan required di sini supaya harus diisi. Selanjutnya yang bagian kedua itu ada ID ruang. Selanjutnya yang kedua ini adalah ruang. Di sini yang untuk script untuk ruang ini kita ganti dengan pakai list dinamis. Dimana kita ke bagian ini, terus di dokumen kita copy script yang list dinamis yang ada di input form. Terus kita copy yang list dinamis ini, Ctrl C. Selanjutnya kita ganti yang ruang ini jadi list dinamis, Ctrl V. Di sini namanya itu kita ganti dengan ruang. Selanjutnya di sini selectnya itu name
itu ID ruang, terus romnya itu dari tabel ruang, terus ini equalnya itu ID ruang, terus dia tampilkannya itu nama ruang. Kita lihat dulu di bagian database, terus di bagian ruang itu nama ruang. Selanjutnya di sini kita mau sortir supaya dia menampilkannya itu urutan sesuai abjad. Jadi kita tambahkan order by nama ruang ASCII, nama ruang. Oke, kita coba testing di bagian sini. Terus di sini masih error ya. Kesalahannya tuh di bagian sini. Kita copy dulu. Seharusnya dia di bawah form ini. Oke, kita coba refresh ulang. Di sini kita lanjut. Seharusnya kalau kita sudah rasanya benar di bagian tampilan sini, kita buat saja sama seperti yang di video tutorial yang sebelumnya, kita buat atau kita matikan errornya saja. Jadi tanda tanya PHP itu di sini error reporting itu 0, terus kita tutup ini. Kita coba kembali. Oke, di sini dia sudah matikan. Selanjutnya kita coba pilih yang bagian pertama ruang. Oke, di sini dia tampilkan sudah ini berdasarkan urutan nama ruangnya. Selanjutnya kita lanjut yang ketiga, itu ada cek kebersihan ruang. Itu ada status. Status ini kita pakai option, dimana kita pakai pilihan select. Kita lihat dulu. Select name itu status, terus kelasnya itu control, terus tidak lupa dengan request. Kita tutup dengan select. Selanjutnya option lalu ID karyawan. Oke, di sini untuk bagian ID karyawannya itu kita pakai yang list dinamis juga. Ctrl C. Terus selanjutnya kita ganti yang ini.
Oke, selanjutnya ini kita ganti jadi cleaning service. Terus yang ini kita ganti dengan ID karyawan. Terus select bintang from karyawan. Terus ini kita echo-nya itu ID karyawan. Terus ini kita mau menampilkannya itu nama. Terus kita sesuaikan dengan abjadnya, itu berarti order by nama as ini. Oke, kita coba testing, refresh. Oh iya, sorry. Di sini seharusnya kita pakai ID karyawan ya. Di sini kita tambahkan karyawan, terus where pekerjaan like, itu kita maunya itu menampilkan hanya cleaning service saja. Ini service. Oke, kita coba refresh. Oke, dia sudah menampilkan ini nama-nama ini yang jadi cleaning service-nya. Oke, di sini untuk form untuk ruangnya ya sudah, kita coba testing ke ruang. Oke. Oh ya, di sini kita belum tambahkan buttonnya untuk simpan. Jadi kita ke bagian sini, terus input class itu btn success. Terus tipenya itu submit. Valuenya itu simpan. Kita coba refresh. Oke, kita tambahkan BR dulu. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke bagian ini, untuk ruangnya sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian kamar. Oke, ke bagian kamar kita buat formnya dulu. Kita buat sama seperti di ruang form method, itu sama dengan post. Actionnya itu kita ke bagian data kebersihan kamar. Data cek kebersihan kamar, dimana dia keluar 1 kali, terus dia masuk di kontrol, folder kontrol, selanjutnya di folder insert, dan dia masuk ke bagian file data cek kebersihan kamar .php, terus tutup dengan formnya. Oke, coba kita lihat. Oke, selanjutnya kita buat sama halnya seperti di ruang, dimana cek kebersihan kamar itu ada 4 juga, ada tanggal, ID kamar, status dengan ID ruang, ID karyawan. Selanjutnya kita copy yang ini, kita Ctrl V, wait.
Kita ganti ini dengan 2. Kita compare dulu. Oke. Terus Ctrl V. Ada 43. 4. Di sini yang pertama itu ada tanggal. Tanggal di sini tipenya tuh kita ganti dengan date. Terus name-nya itu tanggal. Terus dibuka dengan request. Selanjutnya yang kedua ini itu ID kamar. Di sini kita pakai dengan list dinamis. Kita ganti pakai list dinamis. Jadi kita Ctrl C. Kita ganti yang kedua ini pakai list dinamis. Ctrl V. Sama halnya juga dengan yang bagian keempat, yang dimana itu ID karyawan. Kita ganti dengan list dinamis. Di sini kita ganti dengan kamar. Selanjutnya ini yang dia tampilkan di data kebersihan kamar itu ID kamar, terus select bintang from kamar, kamar. Terus selanjutnya di sini kita ganti dengan ID kamar dan dia menampilkan nama. Nama. Oke, selanjutnya kita mau supaya dia tampilnya tuh berdasarkan objek. Jadi order by nama as kidding. Selanjutnya di bagian kamar sini itu ada kelas dengan harganya. Jadi kita mau supaya tampilkan juga dengan kelas dengan harganya. Jadi di sini kita spasi, terus titik, spasi, tanda ini, sorry, ini dulu, terus spasi. Terus di sini titik lagi, berarti spasi variabel D itu kelas. Kita mau tampilkan juga dengan kelas. Selanjutnya spasi titik spasi variabel D kelas, terus dengan harga. Oke, di sini kita coba testing, refresh. Oke, di sini dia tampilkan dengan harga juga, sudah berurutan. Selanjutnya kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu apa ya? Yang ketiga itu status. Selanjutnya inputnya ini kita ganti dengan select, dimana kita pakai option select name. Name itu status. Name status, terus kita lihat dulu di bagian atas. Status kelasnya, kelas untuk form control dan record. Terus kita tutup dengan select. Di sini kita option itu value itu sangat kotor
option. Cukup kotor, tuh kita lihat yang di atas dulu. Cukup kotor, sedang dibersihkan, telah dibersihkan. Option lalu sedang dibersihkan. Sedang dibersihkan. Option ini bagian pertamanya. Option oleh itu kosong dulu, pilihan option. Oke, kita coba testing, refresh. Oke, sudah. Selanjutnya yang bagian terakhir, ID karyawan. Itu di sini cleaning service. Terus di sini yang ditampilkannya itu ID karyawan. Di karyawan, select bintang from karyawan. Sama halnya seperti yang di atas tadi. Jadi dia mau menampilkannya itu yang pekerjaannya itu cleaning service. Jadi where pekerjaan like cleaning service. Cleaning service. Nah, kita lihat dulu di atas. Oke, nanti kita berurut tampilkan urutan namanya itu order by nama asking. Terus di sini itu ID karyawan, dia mau tampilkannya itu nama. Oke, kita coba refresh. Lihat itu. Pekerjaan ID karyawan, saya bintang. Cleaning.
wait. Kita lanjut di sini kurang A kerjaan, jadi kita coba refresh ulang. Oke, sudah tampilkan untuk karyawannya, ID karyawannya, dimana cleaning service-nya. Selanjutnya kita coba kembali. Oke, di sini kita mau, di sini kita belum buat button. Kita tambahkan BR dulu, button untuk simpan, input, kelas, BTN, sukses, tipenya itu submit, value-nya itu yang simpan. Kita coba refresh deh. Oke, di sini kita mau saat kita tekan di bagian kebersihan ini, jangan tampilkan untuk yang bagian kamarnya dulu. Saat kita pilih dulu, baru dia menampilkan kamar atau ruangnya. Jadi di sini kita tambahkan script yang di bagian atas ini. Jika dia belum tekan di bagian lokasi atau kamar, maka dia menampilkan kosong dulu. Saat tekan dulu, baru dia muncul untuk form kamar atau ruangnya. If berarti if itu variabel lokasi tidak sama dengan 0. Oke. Oke, kita ke bagian bawah. Selanjutnya jika scriptnya tidak ada, berarti dia menampilkan kosong. Jika tidak, berarti dia menampilkan script yang ini. Oke, kita tutup. Oke, kita coba refresh. Oke, seperti ini ya. Saat kita pilih dulu ruangnya, baru dia tampilkan ruang, atau kita pilih kamarnya dulu, baru dia tampilkan kamar. Oke, sudah untuk kita masukkan untuk di bagian kebersihannya, dimana coba kita tes ulang. Oke, seperti ini tampilannya masih kosong. Saat kita pilih dulu, baru dia tampilkan formnya. Di sini untuk karyawannya sudah, pasien sudah, cleaning dokter sudah, poli juga sudah, ruang sudah, jadwal karyawan sudah, rekam medis belum, penyakit sudah, obat juga sudah, rawat inap sudah, kamar juga sudah. Kebersihan juga sudah. Oke. Sampai sini dulu pembahasannya, dimana admin menginput form kebersihan. Sampai di sini video tutorialnya. Di sini kita hanya buat form kosongnya dulu. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.